Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Aprianto selaku dosen pengampu dari mata kuliah Supply Chain Management. Di sini saya sendiri Rapli Muhammad Firdaus dengan NPM 2026 2011 104 dan ada juga rekan saya yang bernama Diki Muhammad Albar dengan NPM 2026 2011 055. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil tugas yang kami kerjakan yang berjudul metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kita masuk ke presentasinya. Pemateri pertama saya sendiri. Di sini ada definisi dari AHP itu sendiri. AHP merupakan metode pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk pemberian prioritas beberapa alternatif ketika beberapa kriteria harus dipertimbangkan, serta mengizinkan pengambil keputusan atau decision makers untuk menyusun masalah yang kompleks ke dalam suatu bentuk hierarki atau serangkaian level yang terintegrasi. Untuk selanjutnya ada Analytical Hierarchy Process atau AHP dikembangkan oleh Thomas L. Satie pada tahun 1970-an. Metode ini merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia di mana faktor logika, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Di sini juga terdapat langkah-langkah dalam metode AHP. Yang pertama yaitu menyusun hierarki, yang kedua pembobotan kriteria dengan AHP, yang ketiga pembobotan subkriteria, yang keempat pengujian konsistensi, yang kelima menghitung bobot alternatif, dan yang terakhir ada analisis data. Untuk selanjutnya di sini ada contoh studi kasus. Contoh studi kasus yang kita ambil yaitu penerapan AHP atau Analytical Hierarchy Process terhadap pemilihan supplier di UD Nagawangi Alam Sejahtera Malang. Untuk selanjutnya di sini ada kriteria dan subkriteria di UD Nagawangi Alam Sejahtera Malang. Untuk kriteria, harga, subkriterianya harga konsisten yang ditawarkan oleh supplier dan memberikan diskon dalam jumlah tertentu. Yang kedua ada jarak, subkriterianya yaitu ketepatan waktu pengiriman dan juga biaya pengiriman. Yang ketiga ada kriteria kualitas, subkriterianya adalah kesesuaian barang dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Kedua, penyediaan barang tanpa cacat, dan yang terakhir kemampuan memberikan kualitas yang konsisten. Dan yang terakhir yang keempat ada kriteria dari ketersediaan, yakni subkriterianya yaitu mampu menyediakan jumlah barang yang dipesan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Diki Muhammad Albar. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menyusun hierarki. Menyusun hierarki untuk menjelaskan masalah secara terstruktur dan mudah untuk dipahami, lalu dilanjutkan dengan pembobotan. Dari hasil tersebut, kita bisa mengetahui bobot dari setiap kriteria yang sudah tersusun hierarki, seperti yang ditampilkan di gambar di samping. Selanjutnya, menentukan bobot kriteria dalam menentukan bobot kriteria yaitu menghitung jumlah nilai kriteria keseluruhan dari setiap kriteria seperti tabel di bawah, yaitu matrik perbandingan berpasangan antar kriteria. Dari perhitungan di atas, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan bobot kriteria dari matrik perbandingan berpasangan antar kriteria sehingga didapat seperti tabel di bawah. Selanjutnya. Selanjutnya menghitung nilai inkonsistensi. Setelah diketahui nilai bobot dari setiap kriteria, maka dapat dilakukan uji inkonsistensi untuk mengetahui apakah data tersebut konsisten atau tidak. Lalu menghitung bobot subkriteria. Perhitungan bobot subkriteria ini dilakukan untuk mengetahui bobot subkriteria. Berikut perhitungan bobot subkriteria dari setiap kriteria. Lalu ada subkriteria kualitas, yaitu kesesuaian barang dengan spesifikasi
yang sudah ditetapkan atau R1, lalu penyediaan barang tanpa cacat atau R2, dan kemampuan memberikan kualitas yang konsisten atau R3. Lalu menghitung bobot subkriteria dari setiap kriteria. Perhitungan bobot subkriteria ini dilakukan untuk mengetahui bobot subkriteria dari kriteria. Eh, Lalu ada bobot alternatif. Dalam tahap ini, supplier akan dibandingkan untuk mengetahui bobot supplier dari setiap subkriteria. Berikut data supplier dari subkriteria harga konsisten yang ditawarkan. Lalu menghitung hasil keseluruhan dan memilih supplier terbaik. Dalam tahap ini, hasil perhitungan subkriteria dari kriteria akan dikalikan dengan bobot supplier. Dengan kesimpulan berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada UD Nagawangi Alam Sejahtera Malang, maka didapat hasil sebagai berikut. Eh, Supplier buah naga yang terbaik di UD Nagawangi Alam Sejahtera Malang adalah supplier dari Banyuwangi dengan nilai bobot 0,491. Selanjutnya supplier dari Gadang dengan bobot 0,197, dan Singosari dengan bobot 0,162, dan urutan paling bawah adalah supplier dari Lawang dengan bobot 0,146. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Diki Muhammad Albar atas penyampaian materinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, Raffi Muhammad Firdaus, dan rekan saya Diki Muhammad Albar. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.